Oke, kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua setiap hari. Gimana caranya kebijaksanaan kuno bisa bantu kita di tengah lautan notifikasi dan scrolling yang nggak ada habisnya? Ya, ini tentang gimana kita bisa tetap waras dan damai di dunia digital. Coba deh renungin sejenak. Ponsel yang ada di genggaman kita ini, apa benar-benar jadi alat yang kita kendalikan? Atau jangan-jangan malah kita yang terperangkap di dalamnya? Kita semua pasti pernah kan? Niatnya cuma mau cek email sebentar, tahu-tahu udah 1 jam aja kesedot di media sosial. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya megang kendali? Dan disinilah dilemanya muncul. Teknologi itu persis kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, peluangnya luar biasa loh. Kita bisa belajar dhamma dari guru di ujung dunia, bisa nyambung sama komunitas global. Tapi, di sisi lainnya, tantangannya juga tajam. Distraksi yang gak ada hentinya, berita bohong yang berseliweran, dan bahkan bentuk kemelekatan baru yang lahir dari sekedar like dan komentar. Ini tuh bukan cuma soal gimana kita ngatur waktu loh. Dari kacamata Buddhis, setiap scroll dan klik yang kita lakukan itu ngebentuk batin kita. Kebiasaan online kita bisa jadi bahan bakar yang bikin kegelisahan makin menjadi-jadi, atau sebaliknya, malah jadi ajang latihan kesadaran. Jadi intinya gini, pilihannya itu selalu ada di tangan kita setiap kali kita nyalain layar. Kita bisa secara sadar pakai teknologi ini untuk tumbuh dan berkembang, atau kita bisa pasrah aja dan ngebiarin dia jadi sumber kecemasan baru di hidup kita. Keputusan ada di kita, selalu. Oke, terus gimana dong caranya kita ambil alih kemudi ini? Yuk kita mulai dari dalam diri kita. Strategi pertama ini fokusnya adalah melatih kesadaran diri, yang sebenarnya aset kita paling berharga. Konsep utamanya itu adalah penggunaan digital yang sadar. Gampangnya gini, sebelum kita online, kita sadar dulu, tujuan gue apa ya? Dan pas kita lagi online, kita juga sadar, gimana perasaan gue sekarang? Intinya, kita yang jadi pilotnya, bukan cuma penumpang yang dibawa kemana-mana sama algoritma. Nah, ini nih beberapa hal praktis yang bisa langsung kita coba hari ini juga. Coba deh, pasang timer pas buka medsos. Matikan notifikasi dari aplikasi yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Jadwalin 1 sore atau 1 hari di akhir pekan buat bener-bener lepas dari gawai. Percaya deh, efeknya ke ketenangan batin kita tuh luar biasa. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti kita harus anti teknologi ya. Kita hidup di era digital, nggak bisa lari dari itu. Tujuannya adalah jadi tuan yang bijaksana atas alat-alat kita, bukan malah jadi budak yang dikendalikan sama alat itu. Ini semua tentang keseimbangan. Oke, level 1, ngendaliin perhatian. Udah, sekarang tantangan berikutnya, milah-milah apa yang kita konsumsi. Di tengah lautan hoax dan kutipan-kutipan inspiratif yang belum tentu benar, gimana caranya kita bisa nemuin kebenaran? Untungnya, dalam ajaran Buddha, ada satu senjata super ampuh namanya prinsip ehipassiko. Ini tuh kayak undangan buat kita. Jangan ditelan mentah-mentah, datang dan buktikan sendiri. Di era misinformasi kayak sekarang, prinsip ini relevan banget kan? Jadi, apa artinya ehipassiko di dunia digital? Artinya, sebelum jempol kita refleks mencet tombol share buat sebuah kutipan yang kedengarannya bijak, kita berhenti dulu sebentar. Kita tanya ke diri sendiri, ini beneran nggak sih? Sumbernya dari mana? Sesuai nggak sama ajaran inti? Ini adalah sikap kritis yang sehat. Nah, ini dia 3 filter sederhana yang bisa kita pakai. Pertama, selalu cek sumbernya. Kredibel nggak? Kedua, coba bandingkan sama ajaran inti yang udah kita pelajari. Nyambung nggak? Ketiga, dan ini penting, diskusikan sama guru atau teman-teman di komunitas yang kita percaya. Gampang kan? Sekarang, kita geser sedikit topiknya. Kita udah bahas soal apa yang kita konsumsi. Pertanyaan selanjutnya, gimana teknologi ini berperan dalam praktik spiritual kita sehari-hari? Nah, di sini ada perbedaan yang penting banget. Slide ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Teknologi itu bisa jadi pendukung yang fantastis. Aplikasi timer meditasi, akses ke ceramah dhamma, atau teks suci digital, semuanya sangat ngebantu. Tapi, teknologi itu nggak akan pernah bisa jadi pengganti dari praktek langsung. Duduk meditasi beneran, dapat bimbingan langsung dari guru dan pergulatan batin yang mendalam. Teknologi bisa ngasih info, tapi nggak bisa ngasih pengalaman. Oke, selama ini kita ngomongin apa yang kita konsumsi. Sekarang, ayo kita balik. Gimana dengan apa yang kita produksi? Apa yang keluar dari jari-jari kita? Soalnya, setiap tindakan online kita, sekecil apapun itu adalah bentuk karma yang lagi kita ciptakan. Nah,
Ini pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Tiap kali kita posting, komen, atau bahkan cuma ngasih like, kita tuh lagi nabur benih energi ke dunia digital. Pertanyaannya, benih yang kita tanam itu benih welas asih dan kebijaksanaan, atau malah sebaliknya? Ini sebenarnya penerapan sila atau etika dasar di dunia maya. Praktis banget, jangan ikut-ikutan nyebar hoax. Pilih buat bagiin konten yang membangun dan positif. Kalaupun harus diskusi, ya lakukan dengan kepala dingin dan hati yang sabar. Jadi, pada akhirnya, kita bisa ngelihat dunia digital itu bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai ladang latihan. Setiap feed media sosial itu kesempatan buat melatih kesabaran. Setiap kolom komentar itu tempat buat numbuhin ucapan yang benar. Dan setiap tombol share itu peluang buat nyebarin kebaikan. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Apakah kita cuma jadi konsumen pasif yang nelen apa aja yang disodorin algoritma? Atau kita mau jadi kreator yang sadar, yang secara aktif ikut ngebentuk dunia online jadi tempat yang lebih baik. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat semua orang. Pilihan ada di tangan kita.